Penantian panjang akhirnya telah tiba. Hari yang sangat didambakan oleh pasangan suami istri, Nini dan Hilmi. Setelah 3 tahun lamanya, akhirnya pejuang garis biru itu pun dikaruniai seorang momongan yang sangat lucu dan menggemaskan. Pipinya yang gembul dan kulit putihnya kemerah-merahan mampu membuat gemas siapa saja yang melihatnya. Dengan telaten, Nini pun merawat bocah kecilnya. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. 3 bulan sudah, umur bayi yang diberi nama Novan Ita. Kelucuan demi kelucuan sering diperlihatkan bocah mungil itu, seolah dia tahu bagaimana membahagiakan kedua orang tuanya. Nini dan Hilmi saling kompak dalam menjaga si buah hatinya. Dan seperti biasanya, keluarga kecil itu menghabiskan malam-malam dengan bersuka cita. Celoteh-celoteh dari Novan mampu menghilangkan rasa capek Hilmi akibat seharian bekerja di luar rumah. Jam menunjukkan pukul 7 malam, dan kedua pasangan suami istri itu pun asik menonton televisi. Tiba-tiba, pintu diketuk dari luar dengan keras. Setelah membuka pintu, didapatinya Kang Asep dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Bak petir yang menyambar di siang bolong. Kang Asep mengabarkan kalau Budi Asti telah berpulang. Kabar yang mengejutkan hampir membuat Nini pingsan. Pasalnya Budi Asti adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya saat ini. Budi Asti sudah dianggap ibunya sendiri bagi Nini. Dia tak kuasa menahan air matanya yang mengalir deras di pipinya. Ingin sekali Nini melihat jenazah budinya itu, tapi ada Novan yang harus dijaga. Dengan terpaksa, hanya Hilmilah yang menuju ke rumah almarhumah. Sementara itu Nini masih dirundung kesedihan, matanya tampak sedam. Dia hanya mengirimkan doa dari rumah. Fajar pun menyingsing. Suara toa dari masjid terdengar jelas, menyiarkan kabar meninggalnya Budi Asti. Detik itu juga hati Nini bergetar. Air matanya kembali menetes. Hilmi yang dari semalaman belum pulang dari rumah almarhumah segera mengabarkan kalau wajah Budi Asti terlihat tersenyum. Dan kabar itu pun membuat hati Nini lebih ikhlas melepas kepergian Budi Asti. Pukul 6 pagi Nini berjalan mondar-mandir. Dia merasa bimbang antara diam di rumah atau melihat jenazah budinya untuk yang terakhir kalinya. Setelah 30 menit, dia pun memutuskan untuk pergi melayat. Meski hanya sebentar, dia akan merasa bersalah kalau tak melihat Budi Asti untuk yang terakhir kalinya. Novan, bagaimana dengan Novan? Tak ada satu orang pun yang bisa dititipi bayinya. Dan sementara itu, ibu mertuanya juga menitip pesan agar jangan membawa bayinya ke rumah duka, apalagi ikut ke makam. Tapi Nini malah membantah. Dia tak percaya dengan hal-hal yang berbau mitos. Dan akhirnya, setelah Novan selesai dimandikan, bergegaslah Nini ke rumah duka. Tapi ternyata dia terlambat. Budi Asti sudah dibawa ke peristirahatan yang terakhir. Dengan hati yang bergemuruh, Nini nekat pergi ke pemakaman dengan Novan yang ikut digendongnya juga. Sepanjang perjalanan Nini merasakan keanehan. Di sisi jalan menuju makam, terdapat songgok dupa, kemenyan, dan ubur rambe. Meskipun sedikit ketakutan, Nini tetap melanjutkan perjalanannya. Kurang dari 10 menit akhirnya sampailah dia di makam budinya. Tampak banyak orang sedang mendoakan Budi Asti yang sudah dimasukkan ke liang lahat. Tapi baru saja Nini mencoba mendekat, tiba-tiba tangannya dipegang oleh ibu mertuanya. Bukan maksud hati ibu mertuanya itu melarang Nini mendekat ke liang lahat, tapi ada anak bayi yang harus dijaga dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ibu mertuanya berusaha payah menjelaskan, dan akhirnya Nini pun bisa luluh dan ikut saran ibu mertuanya untuk segera pulang. Jangan lupa, Nduk, sampai di rumah langsung mandi saja.
Anakmu juga jangan disusuin dulu, ucap ibu mertuanya mengingatkan Nini. Dengan langkah gontai Nini menyusuri jalanan. Sesampainya di rumah, Novan pun menangis menjerit dengan tubuh yang mengejang. Karena panik, Nini segera memberinya ASI, berharap tangisan Novan segera reda. Tapi bukannya diam, Novan semakin rewel dan tangisannya menjadi-jadi. Nini pun semakin panik dan bingung. Dia meletakkan bayinya di kasur dan ingin mencari bantuan tetangganya. Dan baru saja diletakkan di atas kasur, Nini pun menjadi ketakutan karena melihat anaknya yang tiba-tiba berubah menakutkan. Kulit Novan yang tadinya putih kini berubah menjadi hitam pekat, lengkap dengan bola mata yang menghitam. Nini berteriak histeris, hingga teriakannya sampai di luar rumah. Banyak tetangga yang berhamburan mendatangi rumah Nini. Mereka mendapati Nini pingsan dan Novan yang masih menangis. Dan alhamdulillahnya, Hilmi bersama ibunya segera datang pulang. Mereka seolah merasakan firasat aneh, dan firasat itu benar adanya. Hilmi yang kaget melihat keadaan rumah yang dipenuhi dengan orang dan istrinya yang pingsan, membuat Hilmi bingung dan shock. Dengan langkah yang cepat ibunya menggendong dan memeluk Novan. Mulutnya kemat-kemat membacakan ayat suci Al-Quran. Disuruhnya Hilmi mengambil telingo dan belengge, lalu ditumbuk dan diusapkan di dahi Novan. Tak berlangsung lama kemudian, Novan pun bisa sedikit tenang. Sementara Nini tampak masih ketakutan. Apa yang dilihatnya benar-benar menyeramkan. Menjelang sore, atau tepatnya waktu suruh, Novan masih tak mau minum ASI dari Nini. Dengan itu, Ibu Hilmi pun menyuruh anaknya untuk segera menutup seluruh pintu dan jendela rumah. Dengan menghela nafas panjang, wanita baru bayi itu menjelaskan kalau Nini telah diikuti oleh makhluk penghuni kuburan. Itulah sebabnya anak kecil dilarang keras masuk ke dalam area pemakaman, karena akan ada makhluk yang mengintai si bocah tersebut. Nini dan Hilmi sedikit merinding mendengar perkataan dari ibunya. Angin kencang tiba-tiba hadir di tengah-tengah obrolan mereka. Pintu jendela yang tadinya tertutup perlahan terbuka dengan sendirinya. Dengan memberanikan diri, Hilmi pun beranjak dan menutup jendela. Tiba-tiba Hilmi berteriak sekuat tenaga. Di luar jendela dia melihat sosok kuntilanak berwajah menyeramkan, seolah ingin mengambil Novan dari tangan orang tuanya. Mendengar suara gaduh Hilmi, ibunya pun lalu mengambil garam di dapur dan secepat kilat melemparkan garam tersebut ke arah kuntilanak tersebut. Segera jendela pun ditutup rapat kembali. Dan atas permintaan dari Ibu Hilmi, secara kebetulan datanglah Pak Sukarji, seorang sesepuh desa yang juga menguasai hal-hal gaib. Laki-laki tua itu mengangguk seolah tahu apa yang telah terjadi pada Novan. Yang menurut mata batinnya, bocah kecil itu telah diikuti segerombolan makhluk dari kuburan. Nani dan Novan telah diintai karena Nini memang tak sengaja menginjak salah satu sesajen yang ada di jalan menuju makam. Karena mereka tak terima, akhirnya beginilah keadaannya. Mereka terus menghantui Nini dan Novan. Pak Sukarji lalu memejamkan matanya dan memegang kepala Novan. Dioleskannya kembali telinga dan belengge di dahinya. Sambil kemat-kamit, Pak Sukarji menyuruh dupa dan menaburkan garam di sekeliling rumah. Aneh tapi nyata, asap mengepul secara tiba-tiba, secara perlahan, hilang. Sejak saat itu Novan berhenti rewel, dan ini pun dengan senang memangku dan menyusui Novan yang sudah kehausan dari tadi. Mereka kembali merasakan ketenangan, dan Novan sudah kembali ceria. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.